Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Nurmala. Pada video kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran konvensional sederhana. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Halo, pertama kita harus mengetahui apa sih media pembelajaran konvensional sederhana. Oke, media pembelajaran konvensional sederhana merupakan aspek mendasar dari pengembangan materi pendidikan yang mencakup berbagai sumber daya berbasis cetak tradisional seperti buku tulis, handout, poster, dan lembar kerja. Meskipun saat ini sudah banyak sekali bermunculan teknologi digital, tetapi media konvensional itu tetap banyak digunakan karena aksesibilitasnya, fleksibilitas, dan keakrabannya. Lalu ada apa saja sih karakteristik dari media konvensional sederhana? Karakteristik yang pertama yaitu aksesibilitas. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan media konvensional sederhana sering tersedia dan mudah diakses oleh anggota masyarakat, terlepas dari literasi teknologi mereka atau akses ke sumber daya digital. Misalnya, materi cetak seperti pamflet, poster, dan selembaran dapat didistribusikan di pusat komunitas, perpustakaan, atau ruang publik yang dapat memastikan akses luas ke konten pendidikan. Karakteristik yang kedua yaitu tangibilitas. Tidak seperti media digital yang ada di ruang virtual, media pembelajaran konvensional sederhana bersifat nyata dan bersifat fisik. Lalu yang ketiga yaitu kesederhanaan. Media pembelajaran konvensional sederhana dicirikan oleh kesederhanaan dan keterus-terangannya. Mereka biasanya menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan ringkas, menggunakan bahasa sederhana dan gangguan visual minimal. Kesederhanaan ini meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas terutama bagi pelajar dengan kemampuan membaca atau bahasa yang terbatas. Misalnya, dalam program keaksaraan orang dewasa, buku kerja dan bahan bacaan dirancang dengan bahasa yang sederhana dan instruksi yang jelas untuk mengakomodasi peserta didik dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Karakteristik selanjutnya itu fleksibilitas. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran konvensional sederhana ini dapat mengambil dari berbagai bentuk, termasuk bahan cetak, alat bantu visual, dan manipulatif. Hal ini juga dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi spesifik dari peserta didik dengan komunitas yang berbeda. Misalnya dalam lokakarya literasi keuangan, media konvensional sederhana seperti lembar kerja penganggaran, grafik tabungan, dan panduan perencanaan keuangan dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan dan tujuan keuangan yang unik dari anggota masyarakat. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu efektivitas biaya. Dibandingkan dengan media digital yang mungkin memerlukan teknologi atau perangkat lunak yang mahal, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan media konvensional ini dapat diproduksi relatif lebih murah menggunakan sumber daya dan alat yang tersedia. Keterjangkauan ini membuat media konvensional dapat diakses oleh pendidik dan organisasi masyarakat dengan anggaran terbatas dan memungkinkan distribusi dan penggunaan yang luas dalam inisiatif pendidikan masyarakat. Lalu ada selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari media konvensional sederhana. Di sini prinsip itu ada 6. Yang pertama yaitu kejelasan dan kesederhanaan. Prinsip ini menekankan pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan lugas yang pastinya mudah dipahami oleh layak yang beragam. Misalnya dalam brosur pendidikan kesehatan tentang manajemen diabetes, bahasa yang jelas dan sederhana disertai dengan ilustrasi yang relevan dapat meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas bagi individu dengan berbagai tingkat literasi kesehatan. Lalu yang kedua yaitu daya tarik dan keterlibatan visual. Daya tarik visual dan keterlibatan adalah prinsip-prinsip penting dalam merancang media instruksional konvensional sederhana yang menangkap perhatian dan minat peserta didik. Visual yang dirancang dengan baik seperti foto, ilustrasi, grafik, itu dapat meningkatkan daya tarik materi instruksional dan memperkuat konsep-konsep kunci secara efektif. Lalu yang ketiga adalah relevansi dan kontekstualisasi. Media pembelajaran konvensional sederhana harus relevan dengan kontekstual sesuai dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman audiens target. Dengan mengatasi isu-isu lokal, norma-norma budaya, dan prioritas masyarakat, materi pengajaran menjadi lebih bermakna dan berhubungan dengan peserta didik dan dapat juga meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka untuk semangat belajar. Prinsip selanjutnya yaitu interaktivitas dan partisipasi. Menggabungkan elemen interaktif seperti kuis, pertanyaan refleksi, dan kegiatan langsung mendorong peserta didik untuk secara langsung lebih aktif terlibat dengan materi dan menerapkan pengetahuan yang
lebih dalam tentang konteks dunia nyata. Selanjutnya itu aksesibilitas dan inklusivitas. Aksesibilitas dan inklusivitas adalah prinsip dasar dalam merancang media pembelajaran konvensional sederhana yang dapat diakses oleh individu dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan belajar. Bahan ajar harus dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterbacaan, kemahiran, bahasa, dan kepekaan budaya untuk memastikan mereka dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu umpan balik dan literasi. Prinsip umpan balik dan literasi menekankan pentingnya mengumpulkan masukan dari peserta didik dan pemangku kepentingan selama proses desain dan memasukkan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi bahan ajar. Pendidik komunitas harus mencari masukan dari peserta didik, anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa materi pengajaran yang telah disampaikan memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu juga dapat mengevaluasi dan literasi berkelanjutan berdasarkan umpan balik dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan media pembelajaran dari waktu ke waktu untuk melayani tujuan pendidikan masyarakat dengan lebih baik. Selanjutnya itu tantangan dan solusi dari pemanfaatan media konvensional sederhana. Tantangan yang pertama yaitu akses terbatas ke sumber daya. Salah satu tantangan utama yang terkait dengan pemanfaatan media konvensional dalam pendidikan masyarakat adalah terbatasnya akses ke sumber daya. Organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan sering beroperasi dengan anggaran terbatas dan dana terbatas yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk memproduksi dan mendistribusikan bahan cetak secara efektif. Lalu, tantangan yang kedua adalah keragaman budaya dan bahasa. Inisiatif pendidikan masyarakat seringkali melayani beragam populasi dengan berbagai latar belakang, budaya, bahasa, dan tingkat melek huruf. Merancang materi cetak yang peka akan budaya sesuai bahasa dan dapat diakses oleh beragam audiens dapat menjadi salah satu tantangan, di mana kegagalan untuk mengatasi keragaman budaya dan bahasa tersebut dapat menyebabkan salah tafsir, pelepasan, ataupun pengucilan di antar anggota masyarakat tertentu dan pastinya dapat merusak efektivitas upaya pendidikan. Lalu, tantangan yang terakhir adalah keberlanjutan dan masalah lingkungan. Produksi dan distribusi media konvensional, khususnya bahan cetak, memiliki implikasi lingkungan dalam hal konsumsi sumber daya, timbulan limbah, dan emisi gas karbon. Pendidik komunitas harus menyeimbangkan manfaat menggunakan bahan cetak dengan pertimbangan lingkungan dan tujuan keberlanjutan. Ketergantungan yang berlebihan pada bahan cetak dapat berkontribusi pada degradasi lingkungan dan merusak upaya untuk mempromosikan keberlanjutan dalam masyarakat. Selanjutnya ada solusi dari tantangan-tantangan yang dihadapi. Solusi yang pertama yaitu kemitraan kolaboratif. Kemitraan kolaboratif dengan organisasi lokal, bisnis, dan pemangku kepentingan dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efektivitas inisiatif pendidikan masyarakat. Dengan mengumpulkan sumber daya, keahlian, dan jaringan, pendidik komunitas dapat memanfaatkan kekuatan kolektif untuk memproduksi dan mendistribusikan materi secara lebih efisien dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Lalu solusi yang kedua adalah kompetensi budaya dan lokalisasi. Dengan memprioritaskan kompetensi budaya dan lokalisasi dalam desain dan pengembangan bahan cetak sangat penting untuk memastikan relevansi dan inklusivitas. Yang terakhir yaitu solusinya adalah pertimbangan lingkungan. Untuk mengatasi masalah keberlanjutan, pendidik komunitas dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam produksi dan distribusi bahan cetak. Ini mungkin termasuk menggunakan kertas daur ulang, teknik pencetakan ramah lingkungan, dan meminimalkan limbah melalui strategi desain dan distribusi yang efisien. Selain itu juga, pendidik dapat mempromosikan alternatif digital seperti e-book atau sumber daya online sebagai alternatif keberlanjutan untuk bahan cetak konvensional. Saya akan memberikan contoh integrasi media konvensional dengan teknologi digital. Integrasi yang pertama yaitu augmentasi digital bahan cetak. Pendidik komunitas dapat meningkatkan materi cetak konvensional dengan fitur digital untuk menyediakan konten tambahan dan pengalaman interaktif. Misalnya brosur kesehatan masyarakat dapat menyertakan kode QR dengan menautkan ke sumber daya online, peta interaktif, fasilitas kesehatan setempat, atau rekaman audio testimonial terkait kesehatan, memperkaya pengalaman belajar dan memberikan konteks dan informasi tambahan kepada pembaca. Yang kedua itu platform
pembelajaran online dengan dukungan cetak. Platform pembelajaran online ini dapat menggabungkan materi cetak sebagai sumber daya tambahan untuk mendukung keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Misalnya, kursus online tentang literasi keuangan dapat menyediakan lembar kerja, infografis, dan panduan belajar yang dapat diunduh dalam format yang dapat dicetak. Hal ini juga memungkinkan peserta didik untuk mengakses dan meninjau konten secara offline atau menyesuaikan pengalaman belajar mereka sesuai dengan preferensi yang mereka miliki. Lalu, integrasi yang terakhir adalah keterlibatan komunitas melalui media sosial. Platform media sosial berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk keterlibatan dan penjangkauan komunitas, melengkapi saluran media konvensional seperti buletin, selebaran, dan poster. Pendidik komunitas dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten-konten pendidikan tersebut, memfasilitasi diskusi dan terhubung dengan anggota komunitas secara real-time, dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan kolaboratif di antara peserta didik. Saya sampaikan, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya sampaikan.